wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, amin. Sambil saya buka project yang kemarin, Om ada pertanyaan nggak Om? Eee, dengan materi yang kemarin? Hmm. Kalau kemarin kan itu kita nginput data ya, bisa nggak sih kalau misalkan kita itu bikin bikin kolom baru atau apa namanya itu Heeh, dari 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 Laravel yang langsung, jadi bukan bikin di MySQL-nya, bisa nanti ya. maksudnya gimana Om? Sorry. Jadi kan teknis apa? Kita ini mau bikin misalkan di MySQL itu kan ada name nama gitu-gitu ya. Terus kita Mhm, mau nambah kolom baru, mhm. terus dikasih nama mungkin apa ya? Nah itu bisa nanti ya? Apa apa harus di MySQL yang nambahnya itu? Nah, kalau nambahnya, teorinya gini Om, ini screen saya sudah kelihatan belum Om? Ah ya, sudah. Screen saya sudah kelihatan belum Om? Sudah, Udah? Udah? sudah. Jadi gini, kalau untuk nambah kolom, tapi enggak melalui atau tidak melalui salah satunya phpMyAdmin, oke, Hmm. untuk MySQL ya, Hmm. itu sebenarnya di Laravel bisa, cuma sebentar saya buka dulu database-nya, sysfo. Misalkan gini Om, di tabel mahasiswa kita mau nambahkan field atau kolom baru, begitu Hmm. kan Om? Bener ya? Ya. Nah, Ah. kalau di, database-nya langsung, otomatis pasti bisa, kan gitu. Hmm. Hmm. Tambah misalkan di struktur, bikin kayak biasa. Nah, mau nggak mau di Laravel kan kita setup lagi atau kita tambahin lagi kolomnya di, Hmm. model misalkan, untuk ditampilkan, gitu kan. Nah, Ya. apakah menambahkan ini melalui Laravel aja bisa nggak? Pertanyaannya Hmm. bisa, cuma usahakan datanya belum ada, Hmm. gitu. Ini kan datanya udah ada, ya kan Om? Hmm. Karena kalau melalui Laravel, itu datanya bakal hilang semua, gitu Om. Hmm. Caranya gini, contoh, hmm, Om pernah coba atau gimana Om? Apa udah pernah lihat di YouTube atau gimana gitu Nah, di internet? nah, kepikirannya misalkan kita nih tiba-tiba pengen mau menambah satu kolom gitu kan. Mhm, Misalkan di project kita gitu ada mau ditambahkan kolom gitu. Itu mhm, gimana itu? Berarti kalau 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 sudah keisi gitu berarti kehapus semua gitu dari atau gimana misalkan? betul, Oh. iya. Nah, pertama gini Om, itu di Laravel kan kita menggunakan atau untuk mengolah data, Mm-mm. database, itu Mm-mm. kan kita menggunakan dengan dengan bentuk atau dengan apa namanya ya, konsep ORM. Kita menggunakan konsep ORM, ingat ya Om ya, Mm. ORM. ORM itu kan Object Relational Mapping. Biasanya Mm. untuk uh, framework yang biasa digunakan untuk back end atau monolith, kalau Laravel ini masuk ke monolith. Monolith itu dia bisa back end sekaligus dia bisa jadi front end gitu. Tapi Mm. biasanya yang bisa untuk back end itu pasti bisa yang namanya menggunakan konsep ORM. ORM, Object Relational Mapping ini. Data relasional dalam bahasa pemrograman objek OOP. ORM itu Object Relational Mapping. Nah, setiap framework yang bisa backend itu pasti ORM. Nah, ORM itu sudah menyediakan query building namanya. Building maksudnya
query untuk membuat lebih singkat lagi query-nya gitu. ORM di Laravel itu kan kita menggunakan Ilocon kemarin ya Om ya. Setiap framework itu beda-beda nama ORM-nya, Ilocon. Nah, contoh misalkan di sini kan udah ada tabelnya. Kita coba bikin tabel baru ini contoh, tabel baru. Itu sebenarnya Om bisa lihat di sini, saya kecilkan dulu. Itu bisa lihat di database kalau tidak salah. Kemudian ada di migration atau migration bacanya ini, migration. Defaultnya atau bawaannya ini udah disediakan ada 4. Oke. Udah, Om ada. ada kan Om? Ada ketemu kan Om? Di migration. Di database, migration atau Nah ya itu. migrasi atau Nah, migration. sempat ngeliat tadi videonya itu kan. Sandika kali cuman masih belum paham sih itu apaan. Oke, ya mumpung Om tanya, ya udah kita praktekin langsung nggak apa-apa. Apa Nah tadi di sini, migration ya. ya udah ketemu Om Jadi bagaimana dia di database ya? di database. Oke, saya benar. Heeh. Nah, udah. Itu kayak history Nah, gitu ya. bukan migration ini kayak desain tabel, desain tabel. Jadi sebelum kita membuat, jadi kita nggak perlu desain tabelnya ke database, nggak perlu. Kita desain tabelnya melalui ini aja gitu maksudnya Om. Kita bikin filenya, nanti Hmm. kita execute atau kita running, dia langsung jadi tabel di database kita gitu. Contoh, di sini sudah ada 4 file, maksudnya di sini 4 file ini udah 4 tabel. Kita ada tabel user, kalau di sini ya, create user table. Yang nama tabelnya nanti pasti ini, Hmm. users, password research, valid jobs, sama personal access. Bentar, ini tulisannya agak kecil ya Om, saya besarin dulu. Nah, kayak gini Om. Om kalau mau hapus ini boleh, tapi saran saya jangan hapus semua. Om hanya hapus aja yang user saja. Kalau Om mau menghapusnya. Nanti pasti di database kita nanti pasti ada tabel 4 ini. Kalau Om Hmm. hapus tabel user berarti ada 3 pasti. Tapi berhubung kita sudah ada tabel di sini, yaudah kita biarkan aja, nggak apa-apa. Ini tabel user kan belum ada, yaudah nanti dia bikin. Berarti dia bakal nambah 4 tabel lagi di sini, yaitu users, password reset, valid job, sama personal access. Nggak apa-apa, ini defaultnya aja. Contoh, kita bikin tabel baru, berarti ada 5 contoh. Saya bikin misalkan tabel apa contohnya Om? Dosen misalkan. Dosen kan belum ada nih. Caranya sama kayak membuat apa kemarin? Membuat controller atau membuat model sama. Kemarin kan udah saya ajarkan ya Om ya. Iya. PHP, artisan, make, titik 2. Karena kita mau membuat migration, berarti make migration, kayak gini, tanpa S. Karena kita mau bikin satu, gitu. Migration, spasi, nama file migrationnya. Cara bikinnya, kalau tidak salah kayak gini, create underscore nama tabelnya. Kalau nama tabelnya terdiri dari 2 kata atau lebih, pisahinnya underscore aja Om. Misalkan dosen, ini kan cuma 1 kata, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan 2 kata dosen, dosen kayak gini boleh. Dosen-dosen, baru harus ada table di belakangnya, table kayak gini. Karena ini cuma 1 kata, ya kayak gini aja. Create dosen table. Kayak gitu Om. Kemudian Hmm. kita enter. Bentar ya Om, nggak tahu ini kenapa lama. Oke.
Nah, ini sebenarnya udah dibikin nih Om. Tuh, Ya. ya kan, PHP Artisan Info, sukses, created Hmm. sukses. Di sini, nah ini Om. Oke, sebelum kita execute migration ini belum kita execute ya Om atau kita migrasikan ke database. Jadi dia belum belum ada di sini. Belum ada masih 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 seperti awal seperti ini. Hmm. Kita lihat. Nah, di sini seperti ini. Ini di sini baru ada ini maksudnya field pertama atau kolom pertama itu ID. Ini pasti auto increment kalau kita bikin kayak gini. Terus table kemudian timestamp itu maksudnya ada dua itu. Ada dua, makanya yang kemarin itu ada dua created add sama updated add. Ini sebenarnya ada dua field. Hmm. Kalau di makanya kemarin eh, mana ya mahasiswa kemarin pas apa namanya nambah data dia kan menyuruh nambah dua field created add Ya. sama updated add. Nah ini sebenarnya. Misalkan di tabel dosen itu kita bikin ID itu pasti sebagai primary key, kemudian nama dosen mungkin, kemudian jenis kelamin. Misalkan seperti itu aja dulu. Berarti kita tambah string tabel seperti ini, tanda panah. Nah, tipe datanya apa? Kalau untuk nama misalkan ya string. Kalau varchar itu kan string, berarti string kayak gini. Terus nama fieldnya apa? Nama fieldnya itu nama underscore dosen misalkan titik koma. Terus apa lagi? Copy ke bawah. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin tipe datanya apa? String juga atau varchar. Varchar kan string. Jadi ya udah string aja. Kemudian untuk nama dosen itu wajib diisi apa enggak? Kayak di sini. Ini kan ada kayak di sini. Name itu bawaannya itu tidak ada atau maksudnya bawaannya itu wajib diisi. Ada yang kemarin ada nol, ada yang enggak tuh Om, yang kemarin. Hmm. Nah, Ya. terus nama lengkapnya ini boleh nol atau boleh kosong atau boleh diinput, boleh enggak diinput gitu. Kalau jenis kelamin ini enum atau dia berupa pilihan. Jadi, misalkan untuk nama dosen dia enggak harus wajib gitu, boleh. Panah lagi null able kayak gini. Kemudian jenis kelamin juga boleh null able. Boleh kosong gitu, udah. Misalkan kayak gini, jadi nanti ada tabel nambah 5 lagi, salah satunya yang kita bikin baru itu dosen. Baru kita coba execute. Kita execute caranya, ini saya clear. Caranya gini, php spasi artisan migration, kayak gini aja Om. Hmm. Ingat ya Om, nanti ini ada 5, otomatis nanti ada 5 juga. Kita enter. Dengan syarat kita konfigurasi migration, kan betul. Bentar. Oh sorry, migrate, sorry, bukan migration lagi. Kalau untuk membuat atau mengexecute data ini menjadi tabel itu migrate. Ini dia, sorry. Kita coba lagi. Migrate kayak gini. Nah ini Om. Done untuk tabel user, tabel password user, ini done semua. Atau selesai. Kita coba, kita reload di sini ke database-nya. Tuh, oke Om. Hmm. Nah, kemudian nggak taunya kita buka dulu tabel dosen yang kita bikin tadi. Misalkan ini ID, nama dosen, jenis kelamin, created add, updated add, ya kan? Hmm. Nggak taunya kita lupa satu apa namanya satu Tabel. field, ya Oh. kan? Apa misalkan fieldnya? Misalkan alamat mungkin, Nah. ya udah kita bikin variabel, table, terus tipenya mungkin teks. Ini teks itu hampir sama dengan string, bedanya kalau teks itu dia lebih
apa, Lebih banyak digitnya ya. itu lebih maksimal lagi, ya lebih banyak lagi. Ya, oke. Misalkan alamat. Nah, Om kan udah bikin kayak gini. Hmm. Mau nggak mau, Om harus hapus tabel dosen dulu. Balik ke database, tabel dosen mana? Tabel dosen. Nih, Om delete dulu. Makanya saya bilang tadi, kalau datanya udah ada, jangan jangan menggunakan untuk di ininya gitu. Om delete menggunakan Laravel. Kemudian di migration mana migration? Nah, ini ada tabel migration ini untuk ngecek tabel apa aja yang sudah kita execute gitu. Hmm. Tabel dosen, salah satunya tabel dosen tadi ini. Ini juga harus kita hapus. Ini datanya. Nah, baru kita execute lagi. Tapi yang bakal di-execute cuma satu, Om. Dosen doang. Kenapa? Di database, di tabel migration, oke, di tabel migration, data untuk file dosen kan kita hapus, maka Hmm. dia bakal nge-execute yang dosennya ini doang. Gitu. Coba Hmm. kita ini lagi. Ini Om. Gitu. Coba kita reload ke database. Tuh ada lagi dosen, kita lihat. Tuh alamat. Kita coba tipe datanya. Nah, benar kan teks gitu Om. Ini boleh kosong untuk alamat kita lupa tadi dia tidak boleh kosong gitu. Harusnya Hmm. untuk alamat harusnya boleh kosong. Kurang lebih kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ini nullable. Hmm. Lebih lebih efisiennya kalau Om bikin tabelnya di migration dulu boleh. Tapi kalau ada field baru, Om tambahin aja di sini manual, tapi nggak usah di-execute lagi. Mau nggak Hmm. mau Om manual juga di sini tambahin tambahin field-nya. Kenapa? Hmm. Kalau datanya udah ada. Hmm. Oke, Om, gitu. Jangan sampai Om hapus dulu tabelnya. Kan jadinya bermasalah nanti. Ya kan datanya data penting lagi kan gitu. Hmm. Oh, berarti bikinnya tetap manual di SQL-nya ya. Betul, betul. Tapi kalau masih tahap pengembangan yang Hmm. tabelnya belum dipakai ke production, production itu Hmm. maksudnya belum di-online-kan atau belum Hmm. dipakai, nggak Hmm. apa-apa. Hapus-hapus, Hmm. hapus ulang lagi boleh. Gitu, Berarti Om. sebelum kita memulai proyek itu kita harus benar-benar apa namanya membuat detail tabel apa aja yang ada gitu ya sebelum. Betul, betul. Tapi misalkan Om Hmm. udah, oh kayaknya program atau sistem ini udah oke nih untuk awal. Ya udah Hmm. Om production atau online kan, sudah online nggak taunya pas pengembangan kayaknya di tabel mahasiswa ada field yang kurang. Om Hmm. tambahin aja manual nggak apa-apa. Tapi dengan Hmm. syarat di manual di database tambahin field, Hmm. Tinggal di dihubungkan migration gitu ya. ya di migration juga Om tambahin Berarti gitu. tinggal dihubungkan aja ke itunya ya, ke migrationnya, Betul. ke codingannya gitu ya. Betul, gitu Om. Hmm. Oke, oke. Oke. Kalau untuk nah sebenarnya kenapa saya belum ajarkan ini, saya mau tes dulu, mau coba apa namanya. Kita kan belajar basic tanpa ini bisa nggak connect ke database. Makanya saya bilang kemarin kan bisa tanpa bikin tabelnya. Ini sebenarnya kan udah praktis, praktis. Kita desain tabelnya nggak perlu tahu desain tabel di PHP admin. Via ini aja udah bisa menggunakan Laravel aja udah bisa Hmm. gitu. Ya terus apa lagi ya? Nah kurang lebih kayak gitu Om. Om mau coba dulu nggak bikin tabel tapi melalui Laravel aja? Mau coba ini atau gimana? Hmm. Bentar, itu berarti masuknya di migration ya. Heeh. Jadi sebenarnya kalau Om udah bisa, nanti Om nggak perlu bikin tabelnya di sini. Om cukup bikin nama database-nya aja Hmm. di database, terus koneksi database-nya di sini di env. Hmm. Udah untuk desain tabelnya ya udah di sini aja gitu. Nggak usah ke database kecuali
ada diubah sedikit-sedikit baru ke database gitu. Hmm. Oke, sip. Lanjut lah, lanjut ke Lanjut. yang Om mau berikutnya. coba Oke, Om mau coba yang ini apa enggak atau ya udah kita Lanjut lanjut aja, materi? lanjut materi aja. Oke, kita lanjut materi. Ada Berarti kita pernah masuk sih, apa cuman lagi? waktu itu belum Mm-mm. paham aja migration itu apa, ngeliat itu kan nanti nanti lihat di video YouTube ada sih. Cuman karena belum paham Oh, sih, belum paham sih. Ya kalau belum dijelasin belum belum ngerti itu. Karena kadang-kadang ngeliat ya, di YouTube itu masih ini. Karena YouTube itu kan ya, sistemnya apa? Apa? Bukan bukan kayak tatap muka. Kalau tatap muka ini kan enak kita nanya, enak jelas kan apa ya, gitu. ya, ya kelemahannya itu kalau YouTube. Nah, saya Hmm. sebenarnya jujur aja Om, Hmm. apa? Saya bisanya ya dipraktekkan. Kalau cuma dengar YouTube aja sebenarnya nggak paham. Tapi pas dipraktek, oh Hmm. kita coba yang lain, oh kita coba yang lain. Ternyata Hmm. ada plus minus, ada bedanya. Jadi dari sana saya tahu, oh fungsinya ini gitu. Hmm. Kalau kalau diajarkan tempat sekolah kursus nggak ada. Ini saya pure belajarnya di YouTube jujur aja Om. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut. Yang penting Om nggak kalau pengen apa belajar lihat di YouTube, jangan takut salah, cobain aja Om, nggak masalah, jangan takut salah gitu. PHP artisan ser. Oke, ini udah running. Dia di port 8000 kalau tidak salah ya. 8000. Ini tulisan ini tulisan di codingan ada kelihatan nggak Om yang punya saya Om? Lihat. Ada jelas Om, kalau Iya, kurang jelas ada. kasih tahu ya Om. Ada kelihatan. Oke, kemarin kita terakhir sampai oke. Kalau 8.000 ini saya tutup dulu, tutup. Oh ya, kalau ini oke, coba ke mahasiswa. Nah, kemarin terakhir udah sampai sini kan, Om? Di nomor data ya. Oke, coba lengkap testing 3. Nah, ini udah nambah ya, Om ya. Nih, udah. Oke. Mungkin tambahan sedikit, Om kemarin mintanya jenis kelamin itu bentukannya option kan? Nah, kita coba Betul, tambahin. ada listnya gitu. Iya. Om udah coba belum, Om? Belum. Belum. Itu Hmm. sebenarnya gampang di ini ada. Kita kan pakai Bootstrap tuh, Bootstrap. Di dokumen atau docs, cari di sini select, ada namanya select. Kita coba ini select bagian default. Nah, ini Om. Bentukan hasilnya nanti gini. Hmm. Tuh, ada lagi ini. Ini Om mau yang mana misalkan. Ini disable. Oke, kita pakai yang pertama aja. Pakai yang ini misalkan Om. Berarti yang kita ambil yang ini. Oke, saya coba. Hmm. Saya copy. Kemudian mahasiswa di sini kalau nggak salah. Ini saya sembunyikan aja dulu sidebar. Jenis kelamin. Nah, kan di bagian sini Om. Bentukannya seperti ini. Nah, ini. Berarti ini yang kita hapus. Yang inputnya kita hapus. Oh, bukan. Ini nama lengkap, sorry. Jenis kelamin. Kita hapus. Paste. Nah, kayak gini Om. Eh, coba kita reload.
Tuh, ke Hmm, Om. Nah, sebentar kita kan di mana? Om mau coba, boleh. Di Coba dulu. di mahasiswa Blade ya. Iya. Yang form inputnya kemarin di mana Om simpan? Ya, cari aja di situ. Kan bentukannya itu pop up atau modal Ya. namanya itu. Nah, cari di situ. Oke, sebentar. Oke, ketemu itu. Terus, minus kemudian. Kalau ada kendala kasih tahu Om. Sebentar. Oke Om. Oh, inputnya itu dihapus ya? Ya Om, ganti dengan select. Oh, oke. Oke, cek. Sudah. Oke, udah bisa Om? Udah. Udah. Kemudian untuk jenis kelamin itu kan cuma dua pilihannya ya Om ya. Kalau ini kan ada empat nih. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Oke. Karena kita butuhnya dua, ya udah kita hapus dua. Hmm. Gitu. Kemudian ini selected tuh maksudnya pas kita pertama kali tampil dia yang pasti ke select itu yang ini atau auto default ke select awalnya itu yang ini gitu. Hmm. Hmm. Kita coba yang select pertama itu adalah laki-laki misalkan. Laki, laki. Nah, untuk yang kedua, pilihan yang kedua itu perempuan. Nah, ini disamakan dengan di database kita kan kemarin pakai enum atau pasti pilihannya ada dua doang. Yang mahasiswa. Ini. Nah, pastikan eh, apa namanya? Katanya harus sama, jangan sampai beda Om. Kalau salah nanti dia nggak nginput. Ini laki-laki, perempuan itu harus sama. Berarti laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Kemudian untuk option value atau nilainya ini hanya tampilannya aja yang uh, tampilannya aja untuk di sini nanti. Yang bakal dikirim ke database itu value-nya atau nilainya Om. Hmm. Gitu. Jadi perempuan nilainya yang kita kirim ke database apa? Perempuan juga misalkan. Perempuan. Nah, berarti ini nggak harus sama dengan database, ini yang harus sesuai dengan yang di database. Kemudian di sini juga kita tambahkan value-nya karena belum ada value. Value ini laki-laki. Jadi value ini yang bakal dikirimkan ke database nanti. Gitu.
Kemudian kalau Om mau rapi, mungkin ini dipindahin ke sini boleh. Biar sejajar ini value-value, kemudian ini yang selected atau kepilih awal. Kemudian untuk area label ini sebenarnya nggak perlu, tapi kalau Om nggak mau hapus juga nggak apa-apa. Kemudian tambahin di bagian select ini, tambahin name. Di setiap input kan ada name tuh Om, ya kan? Name ini yang bakal didetek di pas input nanti di bagian controller ini. Kan ada tuh di bagian model kalau nggak salah. Masih sama model. Nih, jenis kelamin. Sesuai dengan Hmm. yang ini Om. Gitu. Copy, name, ini. Atau name-nya ini harus sama dengan nama field yang akan diinput. Nama field yang akan diinput itu kan jenis kelamin. Jangan sampai salah gitu Om. Udah, coba kita reload. Tuh, kita tes misalkan 1111 nama lengkap satu aja mungkin 1111 perempuan mungkin. Ini awalnya data kita 7, kita coba. Tuh, 8 ini dia. Gitu Om. Oke Om, Om mau coba? Balik ke codingannya tadi. Oke, boleh. Udah, Udah udah, dicoba Om? udah, Udah bisa Om? udah, udah. Oke. Mungkin sedikit modif. Ini sebenarnya nggak harus apa. Saya modif aja. Ini sebenarnya boleh dikembangin lagi gitu. Maksudnya kalau kita mau maintenance agar lebih praktis lagi. Maksudnya gini, setiap saya tambahkan atau kita tambahkan, itu kadang kita kan nggak tahu posisinya di mana ya Om ya. Kayak tadi saya nambahkan dia posisinya nomor 3 ya kan. Karena default default tampil datanya ini itu diurutkan berdasarkan ID kalau tidak salah. ID ini mahasiswa. Oh ya. Nah, berdasarkan ID. Jadi, mana ID-nya yang paling kecil itu yang paling atas. Kalau ID-nya 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3. Kemudian baru huruf A, B, C kayak gitu. Harusnya kan kita urut berdasarkan created at. Ya, Oke, Om. tanggal inputnya Ya, gitu. tanggal input. Ya, Nah, harusnya mana yang terakhir input, harusnya itu yang paling atas, ya kan? nah, Nah, itu di Laravel bisa, tapi saya lupa caranya. Udah saya izin lihat di ChatGPT ya, biar cepat. Saya jujur nggak hafal, tapi saya paham, gitu aja Om. Jadi saran saya Om, nggak harus takut, oh nggak hafal, nggak masalah. Yang penting paham aja gitu. Di model seperti ini. Copy, saya biasanya seperti ini. Saya ada code di Laravel
Laravel di file model mahasiswa model PHP seperti ini. Saya ingin menampilkan data berdasarkan created at secara dia ada dua om, ascending sama descending. Ini ascending itu diurutkan dari kecil ke besar. Kalau descending itu dari besar ke kecil. Kalau ascending itu biasanya disingkat kayak gini. Misalkan om mau menampilkan contoh, kan kalau untuk menampilkan data kan kayak gini doang. Tampil dia kan. Kemudian kita ubah defaultnya itu atau bawaannya itu pasti ascending berdasarkan primary key. Primary key-nya kan name. Kita bikin dia descending. Descending itu disingkat DESC ini. Ya, DESC-nya field-nya apa gitu. Field-nya created at misalkan. Created at kayak gini. Ada yang lupa order by. Maksudnya order by ini urutkan berdasarkan created at, sorry ini salah. Order by created at descending kayak gini. Nih, pasti yang terakhir kita input pasti paling atas gitu om. Nah, di Laravel karena kita pakai ORM-nya, sebenarnya kita pakai sintak yang ini juga bisa. Tapi kita di awal udah pakai query builder-nya. Jadi kita coba lihat, saya lupa codingan seperti apa. Tunggu. Ascending, terbalik. Nah, descending-nya. Urutkan dari yang paling lama ke yang terbaru. Ini kan dari lama terbaru maksudnya ascending. Kita maunya descending. Ini dia. Berarti model order by. Oh, jadi gini doang. Berarti di model di controllernya. Coba kita lihat di controller. Seperti ini kita copy. Di controller. Nah, di sini om. Berarti order by. Ya, betul ya. Order by. Ya, betul. Kemudian nah kayak gini om. Berarti kita udah order by berdasarkan created at secara descending. Kemudian dia get. Ya, betul. Kita coba reload. Harusnya ini yang paling atas nanti. Tuh, kita coba input baru. Testing testing ke berapa nih? Keempat mungkin. Testing 4. Testing 4. Kemudian dia perempuan. Tuh. Gitu om. Ini sebenarnya nggak harus paham sekarang. Sebenarnya ini untuk maintenance atau biar user lebih praktis lagi. Gitu om. Kurang lebih ini sintaknya om. Diubah sedikit di controllernya. Om mau coba atau gimana om? Ya, Mau coba dulu? ya. Boleh. Berarti yang query-nya dihapus ya. Mungkin order. Ya, ganti dengan order by. B-nya huruf besar.
Kalau udah kasih tahu Om. Error ya. Bersalah ya. Oke Om. Mahasiswa melakukan warga jika disambung ODSC. Kenapa nih ya? Oke Om. Error dia, error. Error. Start. Coba share screen Om. Saya mau lihat. Hmm. Hmm. Kelihatan. Oke, sebentar. Kan benar ya ini ya. Itu coba baca dulu di sini Om. Kolom Not not found. found. Jadi kolom created at dia nggak ketemu. Oke, kenapa nggak ketemu? Created at-nya harusnya kan underscore Om, bukan strip. Oh, lah. Mm-mm. Kan ada tuh kolom not Nah, found. Jadi tidak ketemu gitu sih. Oke, mantap Om. Nggak masalah Om. Nanti udah terbiasa nanti. Oke. terus, Oke Om, mantap. Nah, sip. ini tabelnya udah bagus ini Om. Ops, nah. Tabelnya udah Iya, bagus itu. otak-atik. Mm-mm. Nah, harus gitu Om. Oke, kurang lebih itu sedikit penambahan untuk materi kemarin. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan lagi Om? Nggak ada Om? Nah, Oke, saya coba paste. kita lanjut atau gimana Om? Ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Kita sekarang masuk ke update. Nah, update ini agak susah. Kita ada dua lagi, update dan delete. Kalau delete itu gampang Om. Mau delete dulu apa update? Update ini agak susah. Salah nih. Susah dulu boleh. Boleh. Yang susah, takutnya nggak bakal selesai hari ini. Oke. Oke, kita Delete coba ini mendelete tabel atau mendelete data. Delete hmm, data satu baris ini misalkan. hmm. Gitu Om. Oh, Kita berarti coba nanti kayak delete. kayak ada Heeh, button button delete gitu ya di sebelah kanannya tuh betul, misalnya. betul. Nah, contoh berarti kita pakai versi yang simple aja dulu. Jadi setiap baris kita mau menghapus data per baris misalkan. Jadi setiap data ini kita tambahin satu tombol di sini, tombol delete. Ini delete setiap setiap datanya ini ada tombol delete. Oke Om. Jadi di sini kita tambahin satu apa namanya? Satu judul bukan satu judul. Satu kolom di tabel view-nya, bukan di database ya Om ya, di view-nya aja, di tampilannya aja. Di sini. Ini saya copy. Kita tambah satu kolom, kita kasih namanya misalkan aksi misalkan. Aksi atau action. Kemudian di action ini berbentuknya tombol berarti di sini. Ini saya copy aja atau ya udah td
Nah, tombolnya itu ya sama seperti ini. Langsung aja kita bikin button, kemudian kelasnya itu btn, btn kalau delete itu warnanya merah harusnya ya. Berarti danger, 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 danger. Kalau nggak salah seperti ini. Kemudian kita kasih delete kayak gini. Oke, kita coba reload. Nah, setiap barisnya kan ada tombol delete nih Om, ya kan? Kemudian saya mau modif sedikit, tombol delete-nya itu agak kecilin sedikit. Ini kegedean. Maksudnya itu tinggi, terlalu tinggi. Kita pakai yang small. btn sm itu small. Kemudian saya mau ini rata tengah, ini juga rata tengah. Berarti di sini pakai CSS manual aja boleh. Style, text alik, center. Oke, di sini juga style, text alik, center. Ctrl S, coba. Nah, kayak gini Om. Ini agak kecil. Oke, Om mau coba dulu. Ya, lihat di Oke, bandingannya. oke. Om berarti tambahin ini sama tambahin ini. Satu saling sebentar.
Udah, Udah bisa Om? udah. Udah? Oke, ya udah muncul. Udah muncul Om? Oke, sebentar. Nah, buttonnya ini, Oh ya, berarti ada delete sama edit gitu ya. ya, Ngetik itu. Oh ya, iya. ya betul. Nah, itu Om tahu. Nah, kalau Om Oke, mau oke. langsung tambahin, boleh. Caranya gini. Ya udah, TD-nya kayak gini. Berarti kan Hmm. di sini ada dua nih, Ah, ya kan? Om copy aja ini boleh. Copy. Nah, modif aja. Ini edit. Berarti hmm. kalau edit itu dia buttonnya button warna kuning warning aja mungkin. Terserah nanti Om mau ganti warnanya apa. Kalau saya biasanya kalau edit itu warning, warning atau warnanya kuning. Kalau copy apa ininya? Shortcutnya? Shift Alt, tekan panah ke bawah. Di file. Oke. Mm-mm. Bisa Om? Tekan Shift, tekan Alt, terus panah ke bawah. Tuh. Oke. Oke, bisa Om? Ya, ya. Oke. Kalau sudah bisa, eh, Oke. kemudian saya cek dulu, betul nggak? Nah, kayak gini Om, ya kan? Nah, kalau Om mau lebih rapi lagi, boleh. Misalkan saya mau lebarnya itu 100 px atau pixel. Ini juga 100 biar biar sama aja mungkin. Ya udah, pakai aja style manual CSS biasa. Kok ini timpang ininya ya, tampilannya. Punya siapa punya Om? Iya, kayak Coba lihat gini Om. nih. Coba share screen. Ini. Jadi dia timpang gini apa masih enggak bisa. Bentar, mana? Ini Bentar, bentar. ini Gimana Om? ini. Oke. Ini eh Ah, oh, yang Om copy berarti TD-nya tadi tuh. Harusnya kan bukan TD-nya, button-nya. Coba lihat di codingan. Nah, betul kan? oh, ah, Betul kan? ya. Harusnya eh, di Buat baris 26, oke, dari button sampai penutup button itu oh, dikat 56. ya baris 56. Ah, Dari button, oke, tag button, next buton button. Kayak ini yang ini. dari ya dari pembuka sampai penutupnya Ah, ambil atau pindahin atau dikat atau di copy aja dulu boleh. oh, hapus TD-nya ini berarti ya? Atau gimana? Coba Copy sebentar. aja Om. Hmm, enggak Coba. gitu Om. Hmm, Eh, gini, caranya gini. Dari baris 56 atau 55 boleh deh, baris 55. Kan ada tag button tuh, ambil next Om copy. button. Ya, Iya. button sampai penutup button ambil copy. Oh, ini. Ya, dari si kurung sikunya jangan lupa diambil Om Oh, itu heeh, ambil di blok dulu, nah, copy. Dari copy, ini. Udah. kemudian baris 55 dihapus, baris 55 dihapus. Oke, hapus sampai ke atas boleh. Ke atas mana? Hapus terus sampai yang baris 55 tuh habis Ah, atau naikin 56 ke 55. Nah, kayak gitu. Rapikan, Om. hmm. Nah, oke. Baris 55 oke. Hmm. Dari button button pembuka enter dari kurung sikunya.
kurung siku pembukanya. Bukan, Cancel. bukan, bukan, bukan. Di button Ah, dari sebelum kurung siku buka di button. masih dibuka di sini. Nah, enter. Oh, ini di enter. Ya. Gitu. Nah, ya penutup TD, oke, antara button dan TD, Hmm. kursornya di sana, enter. Nah, itu maksudnya Om. Oke, di Oh, baris 55, enter. Baris 55 paling ujung, enter. nah. Paste yang tadi. Nah, Oh, maksud saya oke. seperti ini Om. Oke, Coba. itu. Oke, sip. Nah, nah sekarang yang edit itu Om ganti dengan warning misalkan. Ini kan sama-sama Oh apa ya, namanya? Ya kan merah. warningnya itu di coba balik-balik ke codingannya tadi. Danger-nya ganti warning. Dangernya ganti warning. Oh ini, Mm-mm. Itu bootstrap sih. Nah, kayak gitu Om. oke, Nah, sip. oke. Kemudian kalau mau lebih rapi, lebarnya samain aja. Pakai CSS biasa. Kasih 100 100 gitu Om. Gimana itu? Eh di sebelum penutup kan di button kan ada kelas. Setelah kelas Nah, kan ada BTN SM. Setelah itu BTN, SM ini ya? ada BTN SM. Ya, Ya, ya setelah itu spasi. ini Kasih kelas. style CSS saja, style. Ya itu, enter. Nah, eh apa? Width W I D WIDTH. Width width itu lebar. Width-nya itu mungkin 100 px. 100 px. pixel ya. Ya, px itu pixel. Nah, samain juga yang delete. Nah, ya, coba reload. Nah, gitu. Nah, kenapa dia ke bawah? Karena dia udah terlalu besar. Nah, kalau mau lebih ini lagi, Om kecilin Kecil. dikit. Misalkan eh, 50 70 kali atau ya. 80 mungkin. Kalau Coba. 50 kecilan ya. Coba dulu Om, nggak apa-apa. Coba dulu. Nah, kayak gitu. Nah, itu. Tapi kalau kekecilan tambahin sedikit. Mm-mm, mm-mm. Nah, gitu. Kenapa dia turun ke bawah? Karena Om kan ukuran lebar browser Om kecilin, makanya dia ke bawah gitu. Kalau Om lebarkan, pasti dia Iya. itu sejajar. Nah, kayak gitu. Nggak masalah sih, nggak apa-apa. Oke, sip. Oke. Kalau sudah, nah kita bikin apa? Saya share screen dulu. Bentar Om. Oke Om. Screen saya sudah kelihatan belum Om? Ya sudah. Oh, bentar. Oke Mas. Siap. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini untuk delete kita modif sedikit biar bisa dia harusnya tujuannya nanti ke router, kemudian dia nanti ke controller gitu ya. Nah, hampir sama seperti sebelumnya untuk menambahkan mana button nambah. Ini kan di modal. Dia nujunya modal. Nah, di sini kita pakai form om. Boleh pakai om atau pakai cara lain juga bisa sih sebenarnya. Kita tambahin form, berarti di sini saya enter, ini saya enter, biar om kelihatan. Di sini berarti maksudnya button kita delete ya, sorry. Button delete, button delete itu saya bungkus dengan tag form, kayak gini, form. Oke, saya rapikan. Ini saya tutup dengan di sini formnya, nih saya rapikan. Jadi button ini saya bungkus dengan form, gitu om. Kemudian actionnya apa, metodenya apa gitu. Actionnya terus method ini kita pakai post. Nah, kalau nginput kan post. Kalau ngedelete juga bisa pakai post. Sebenarnya ada yang lain, ada delete nggak? Delete nggak ada, pakai post aja om. Post, boleh pakai post. Kemudian di sini, oke. Udah gini doang sih. Nah, kemudian, nah ini actionnya apa gitu. Kita pakai yang ini, mana? Ini. Tapi kita harus kirim ID gitu om, karena kita delete data kan berdasarkan ID. Di Hmm. sini sebenarnya ID-nya udah ada, itu NIM. Hmm. Ini saya pisahkan nanti om bingung. Ini seperti sebenarnya seperti ini. Nah, harusnya kan kita coba kita tes aja dulu. Uh, Berarti ini saya bikin root baru untuk mahasiswa. Nah, ini saya pisahkan biar om gampang baca. Root mahasiswa kayak gini. Berarti ini adalah root mahasiswa. Nah, ini untuk save data, ini delete data. Delete data berarti kita bikin function baru di controller. Saya mau kasih namanya proses delete data misalkan. Delete data. Oke. Kemudian saya di controller, ini function untuk save. Ini public function. Tadi namanya apa? Saya copy nama functionnya. Seperti ini. Oke. Kemudian saya mungkin coba return aja dulu. Return dd. Ini adalah proses delete data. Mau pastiin dulu bener nggak dia bakal ke sini nanti gitu. Berarti dia ke mahasiswa delete data. Ini saya copy ke sini kayak gini. Oke. Kemudian metodenya post, kita coba lihat. Nih sudah post. Kemudian kita tes. Reload. Oh, ini belum saya rapikan ya. Sebentar, ini buttonnya ke style width 100 px. Ini juga width style width 100 px.
Kenapa dia beda? Karena di sini pakai form ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini agak contoh aja dulu. Karena dia di enter kah? Sama aja ya udah. Nah, ini karena dia kenapa seperti ini? Coba keduanya kita pakai form. Bisa nggak? Form. Ini saya pindahkan. Ini form action. Oh, kenapa Windows? With dong. Nah, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ini nggak usah dipedulikan dulu. Kita fokus ke delete dulu. Nah, ini kan route-nya tujuannya udah ke sini, pastikan. Kemudian metodenya post. Saya tes, bener nggak tujuannya nanti tampil. Ini adalah proses delete data. Kita coba. Nah, kira-kira kemarin ini apa? Sempat kita belajar. Kira-kira ini salahnya apa Om? Kira-kira ada ingat nggak Om? Di sini ya, di web view-nya. Ya, Ya, bukan. ingat di setiap form harus tambahkan ini dulu. Masih ingat ya Om ya? Jadi Oke. bagian mahasiswa Blade. Setiap di form, setiap form Mm-mm. itu harus ada add CSRF. Masih ingat kemarin Om? Ini. Iya. Ada kelihatan nggak Om? Ya, ada. Nah, harus pakai ini. Nah, berarti di bawah form harus kita tambahkan add CSRF kayak gini. Kita reload, back dulu, reload. Nah, ini Om. Nah, berarti udah bener. Oke. Hmm. Nah, biasanya di delete data untuk database kan harusnya kita ingat name-nya berapa, ya kan? Hmm. Misalkan kita mau delete name yang 1111, Hmm. kan query-nya sebenarnya seperti ini. Hmm. Delete from mahasiswa where name sama dengan berapa name-nya, misalkan 111. Nah, kayak gini. Harus ingat name-nya apa gitu. Kayak gini. Ini kalau saya enter harusnya ke delete. Tuh, coba lihat. Kan udah kehapus. Nah, karena ini udah tahu, kita kirim ID-nya. Ini kan ID-nya, name-nya, kok ID sih, sorry. Name testing 4, 11, 11 harusnya udah hilang. Nah, kayak gini. Ini kan Hmm. udah ada. Pas saya klik Hmm. delete, harusnya ID-nya juga menuju ke sini. Menuju ke sini. Caranya, sebentar. Caranya, Om tambahin di sini. Kayak gini. Berarti ini pakai, nah kayak gini. Kan kita kirim bentukannya variabel ini Om. Ya kan? Berarti ini kita copy, masukin ke sini. Kayak gitu. Oke. Kemudian di sini juga Om tambahkan slash. Kurung kerawalnya cuma satu aja sih, satu aja Om. Terus nama ini seolah-olah jadi parameter dia Om. Hmm. Parameter itu apa? Dia masuk ke sini nanti. Masuk ke sini. Kalau ada yang di dalam kurung ini kan function. Hmm. Dalam kurungnya ini itu disebut dengan parameter. Jadi kita jadiin dia parameter. Caranya di router ini, route ini kita tambahkan kurung kurawal, slash dulu kurung kurawal, satu kali aja. Terus nama parameternya apa? Kita kasih nama parameternya sama dengan field di database juga boleh, name, karena dia kan sebagai primary key-nya itu name. Ini.
Berarti di sini juga nim, variabel nim. Kayak gini, Om. Nah, seolah-olah nilai yang di sini, yang nim ini nanti dia jadi di sini. Oke. Nama variabel dia bentukannya parameter. Nama variabelnya nim. Di sini jadi variabel. Kita coba sini koma variabel nim. Tampil nggak? Back dulu, reload. Nah, itu Om. Testing 4. Kita coba lagi. Coba yang ini ya. 9384. Tuh. Oke, Om. Nah, kurang lebih kayak gitu, Om. Kemudian kalau sudah, baru di sini baru sebentar. Kita lakukan delete di sini, Om. Berarti string delete mahasiswa sama dengan atau langsung lah, nggak usah pakai ini. Kita langsung kita panggil modelnya model mahasiswa ini, atau kita pakai yang ini juga boleh deh. Ini kita hapus, ini saya copy ya, Om. Kayak gini, tapi ini bukan create, tapi delete. Delete kayak gini, Om. Delete-nya apa? Apa namanya? Delete ini saya lupa. Kalau delete itu dia perlu parameter enggak ya? ID kita pakai yang bagus aja lah. Kayak tadi aja deh kalau gitu. Delete mahasiswa sama dengan mahasiswa model ini find or fail. Ini maksudnya kita cari primary key-nya itu ada apa enggak gitu, Om. Terus variable nim. Nanti kalau dia nggak ketemu, dia ada notif datanya nggak ketemu gitu. Kemudian variable delete mahasiswa, kita giniin aja, delete. Ini sama kayak mahasiswa, delete, terus dalamnya itu ada primary key-nya. Tapi kita bikin kayak gini aja dulu biar kita tahu ID-nya itu ada apa enggak di tabelnya gitu, atau nim-nya ada apa enggak gitu. Kemudian kita return redirect kita redirect ke sini, Om, ke mahasiswa gitu, Om. Redirect sama seperti yang di sini nih, redirect mahasiswa. Udah gitu doang sih, Om. Oke, kita coba Om. Back dulu, reload. Misalkan saya mau delete yang ini deh. Tuh, ke delete kan, Om. Saya mau delete yang testing 4. Tuh, ke delete kan, Om. Gitu, Om. Nah, terus ada modif sedikit, tapi silakan Om praktekin dulu. Silakan praktekin dulu. Om mau lihat codingan yang mana dulu, Om? Yang di mahasiswa? Di blade-nya dari mana, Om? Mulai dari mana tadi? Dari Blade dulu. model, dari Blade ya, mahasiswa Blade ya. Ya, mahasiswa blade. Ini ya, Om.
Terus itu di Batam nih ya. Mm-mm. Hmm. Kalau pindah file bilang ya Om, saya pindahkan nanti. Ya, sebentar. Oke, ya sudah Udah? animasi. Udah, kalau Terus sudah ke web lagi Om, ke sini ke routernya. Om ke bikin web router yang ini. karakternya. Nah,
Oke, sudah? Sudah Om? Ya, Udah sampai sini Om? udah. Metodenya post bener ya Om? Nah Terus, sekarang, ya, oke, udah ada NIM ini juga. ya. Nah kalau sudah, kita ke controller. Om Hmm. bikin function ini. Oke, Udah Om, sudah. udah sampai Ah, sini. ya, Sekarang coba dipraktekkan Om. di refresh itunya. Coba share screen Om, saya mau lihat sekalian. Sorry. Nah, ya coba dites, refresh dulu. Oke, sudah Nah, berhasil. mantap, mantap, mantap. Nah, kita modif sedikit, misalkan gini. Ini sebenarnya kayak yang tadi,
Ini modifnya kalau kita mau lebih praktis, bukan lebih praktis, lebih efisien lagi untuk user gitu. Misalkan gini, pas ngedelete dia tampil pertanyaan dulu, yakin nggak mau ngedelete ini gitu. Misalkan kayak gitu Om. Ya Oke, kan, coba. kadang kan kita Ya, uh, belum yakin, nggak taunya pas kita klik masa ya langsung ke delete, harusnya dikasih tahu dulu yakin nggak mau di delete kan gitu. Nah ada caranya kayak gini. Screen saya sudah kelihatan Om. ya sudah. Nah di sini kita tambahin yang satu lagi on submit di bagian form, di sini on submit ini. Kemudian kita kasih, saya enter aja. Uh, return ada ini ya. Return ini JavaScript sebenarnya. Confirm kemudian kurung, kemudian tampilan pop up-nya seperti apa gitu. Nanti biasanya tampilnya di sini di bagian atas. Yakinkah mau menghapus data ini gitu. Saya mau kasih apakah Anda yakin ingin menghapus data ini kayak gini misalkan. Nah, jadi di on submit dia ada ini satu baris bisakah? Kemudian ini gini aja deh. Nah, on submit ini bagian dari form sebenarnya. Nih. Kemudian di sini jangan lupa ditambahkan di button tambahkan type atau tipe. Tipenya submit. Kayak gini Om. Ini sebenarnya satu baris, dia enter ke bawah karena dia udah disusun sendiri. Sebenarnya ini satu baris gini ya Om ya. Kayak gini ya nanti. Kemudian saya save, dia turun karena dia auto ke kesusun sendiri. Saya tes, reload. Nah, kayak gini Om. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Gitu. Tuh. Misalkan saya mau hapus yang ini deh. Yang ini. Nah, kayak gitu Om. Silakan dicoba Om. Tambahin ini dulu. Ya. Ini sebenarnya satu baris Om. Sebenarnya ini satu baris kayak gini. Ya. Kalau Om bingung. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya satu baris. Ini juga satu baris. Nih. Jadi Om tambahin ini. Om tambahin ini juga. Ini tipenya submit. Mati dulu ya. Mati dulu. Belum. Bisa. Udah bisa Om? Sudah. Oke, kurang lebih untuk nge-delete seperti itu. Untuk nge-update nanti juga sama sebenarnya, cuman agak ribet itu kita kirim ID-nya dulu, terus setelah kirim kita
cari data yang berdasarkan ID, kemudian kalau udah ketemu baru kita ambil datanya, masukkan ke beberapa field untuk diupdate gitu. Jadi kurang lebih untuk delete seperti ini Om. Sebelum lanjut, Om ada pertanyaan nggak Om? Sebentar. Oke, tinggal Boleh, waktunya misalkan ini. ada yang bingung, boleh tanyakan aja Om. Atau Om mungkin kemarin sempat cari-cari apa gitu, terus Om bingung, boleh tanyakan Om. Jadi dia setiap ada apa namanya form form ini namanya apa namanya sintak form ini harus disertai dengan CSRF itu ya. Betul, betul Om. Karena nanti dia seolah-olah mengirim apa namanya ya, sebuah token. Token tuh kayak inputan, tapi intinya gini, biar uh, hacker itu tidak bisa, bukan tidak bisa sih, meminimalisir hacker untuk ngehack import form kita ini Om gitu. Kalau Om mau lihat CSRF-nya isinya apa, itu Om bisa cek di sini. Oke, Om tambahin dulu di sini request, request, request itu kita tampung di variabel request. Misalkan kayak gini. Om coba aja dd request, variabel request, kemudian input, dia ada di input kalau nggak salah. Nanti ada field baru token, kalau nggak salah namanya token. Terus itu angka random, reload. Tuh, ada kan Om? Hmm. Sebenarnya dia ngirim ini, Hmm. meminimalisir injeksi dari hacker gitu. Biar dia nggak tahu kita di form input tuh ada apa aja sih. Sebenarnya setiap kita melakukan aksi input di browser itu kan sebenarnya simpan ke apa nama history. Di browser ini Hmm. ada namanya history kalau nggak salah atau cookie. Nah, Ya. dengan adanya token itu dicegatlah sama Laravel ini Om. Jadi semua Hmm. untuk melihat history kita harus ada tokennya dulu gitu Om. Hmm. Kurang lebih kayak gitu Om. Itu emang bawaan dari Laravel sih. Oke, ada lagi Om? Bagus pertanyaannya, bagus Om. Posisinya itu di memang harus di situ atau di bawah bisa di bawah penutup form itu Di peletakannya itu. bawah di sini. Ya, di sebelum ya Enggak, sebelum itu sebelum enggak sebelum boleh Om. dia harus di tengah-tengah Dia aja. Nah, di mana harus di posisinya tengah. itu? Kalau nggak salah saya itu harus di tengah. Tapi nggak tahu ya, kalau yang penting dia di dalam ini mungkin. Kita Hmm. coba, di bawahnya bisa nggak? Soalnya pasti saya posisinya di atas itu, di setelah pembuka form. Kenapa? Emang disarankannya dari Laravelnya seperti itu, Om. Kita coba di bawah bisa apa enggak gitu. Kita coba hapus yang ini. Tunggu dulu. Oh, coba di sini saya kasih lagi request, request, kemudian dd lagi, biar tahu benar nggak datanya kekirim. Request, input. Oh, masih bisa Om. Yang penting dia Oh, dalam di form berarti ya. dalam form. Ya. Kalau nggak salah sih ya kayak gitu Om. Berarti untuk yang di sini juga bisa sebenarnya. Ini nggak harus di sini. Di bawah juga bisa. Mungkin. Yang penting dia di dalam form. Gitu Om. Hmm. Oke, Oke. oke. Pertanyaannya bagus Om.
Saya juga baru tahu ini. Oke, ada lagi Om? Udah sementara itu. Oke, kalau sudah mau lanjut atau gimana Om? Soalnya untuk edit agak Agak ini ya. panjang, agak panjang. Oke. Itu butuh sehari, Ah, sekitar ya udah. 3 jam. Berarti start dulu kali. Oke, mungkin setelah update, sudah Mm-mm. materi update, mungkin kita langsung coba ke project, bikin project sisvo sederhana aja Om, langsung kita bikin. Hmm. Bikin Oh login, ya, setelah login kita mau ngapain, terus oh nampilin ya tuh. data apa aja gitu. Oh itu nanti ya. Yang mau nanya itu sih. Jadi kan setelah kita Mhm. halaman dashboard tadi kan terus ke ini kebuka terus yang ada masalah sama admin tampilan dashboard admin itu lah yang ada ada navbar sebelah kiri itu gimana masukinnya? Betul, Masih betul. pak ngeliatnya bingung cuman masih bingung. Itu besok ya? Oke, besok, Oke oke setelah ini deh, setelah update baru kita masuk ke sana, gitu Om. oke oke sip. Oke, kalau Oke. gitu ada lagi nggak Om yang mau ditanyakan? Sudah sih itu aja. Nah, kemudian sebenarnya untuk cara ngedelete itu sebenarnya ada beberapa cara Om sebenarnya. Ini cara yang simple lah saya bikin. Ada cara yang lebih bagus lagi, tapi agak ribet codingannya. Lebih bagus lagi. Jadi intinya gini, ini saya delete dulu. Saya hapus, ini hapus. Ini kan pop up-nya kayak gini ya Om, kan kurang Hmm, bagus. Bagusnya itu hmm, pop up-nya kayak gini, ya kan, kayak gini. hmm, Terus hmm, yakin ingin ngedelete data kan gitu. hmm, Nah, hmm, ada tombol delete-nya di sini. Kayak gitu. Kita apa namanya? Ya, kita stylingnya menurut kita sendiri gitu. hmm, Ada caranya, tapi itu agak panjang codingannya. Kurang lebih kayak seperti itu sih Om. Jadi intinya untuk cara ngedelete nambah data sebenarnya kalau Om nanti nonton tutorial yang lain, mungkin ada juga caranya yang lain. hmm, Tapi intinya Om harus pahami dulu basicnya seperti apa. Misalkan inputnya itu apakah model pakai ini apa enggak gitu. Terus dia hmm, routerin kemana, tujuannya kemana. Kalau Om udah paham, apapun caranya nanti harusnya gampang Om untuk memahaminya. Gitu sih Om. hmm, hmm. Oke. Oke, yaudah kalau gitu Om, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini, mungkin singkat aja dulu. Oke, siap. Eh, Salah dan kurangnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.